Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Duki dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Yang saya hormati dosen kami yang sudah memberikan tugas ini untuk membangun karakter hidup saya, bagaimana kedepannya itu lebih baik dan memberikan semangat, motivasi bagi saya, yaitu Kak Bustanul Khosin yang menjadi motivator bagi saya. Langsung saja saya akan mengangkat trending topik yang sangat menarik dan aktual pada kali ini, yaitu tentang kemiskinan. Yang mana kemiskinan ini sudah gak merajalela dan pembahasannya sudah sangat luas. Saya akan membahas sejarah tentang kemiskinan dari Orde Baru sampai sekarang, yang mana di antara pertengahan 1960-an sampai 1996, waktu Indonesia berada di bawah kepemimpinan pemerintahan Orde Baru Soeharto, tingkat kemiskinan menurun secara drastis, baik di desa maupun di kota, karena pertumbuhan ekonomi yang kuat dan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang efisien. Selama pemerintahan Soeharto, angka penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan itu menurun secara drastis. Dari awalnya sekitar setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia sampai hanya sekitar 11% saja. Namun ketika Soeharto lengser dari jabatannya, sudah punah dari jabatannya, sudah dimisioner dari jabatannya, di situ pemerintahan setelah Soeharto mengalami krisis finansial Asia, yang mana krisis finansial Asia mempengaruhi penduduk Indonesia untuk tingkat kemiskinannya melejit tinggi. Dari awalnya 11% sampai menjadi 19,9% dari akhir 1998. Di situ mengalami peningkatan kemiskinan. Namun di situ merupakan sebuah kegagalan dari prestasi yang diraih oleh Orde Baru dari Soeharto, hancur seketika karena adanya krisis finansial Asia. Mari kita simak tabel berikut angka kemiskinan di Indonesia, baik yang relatif maupun absolut, untuk membaca analisa mengenai Gini rasio. Silahkan kamu simak. Statistik kemiskinan dan ketidaksetaraan di Indonesia. Kemiskinan relatif dari populasi 2013 11,5%, 2014 11,0%, 2015 11,2%, 2016 10,7%, 2017 10,1%, 2018 9,81%. Itu merupakan kemiskinan relatif. Beralih kepada kemiskinan absurd dalam bentuk jutaan. 2013 28,6 juta kemiskinan yang ada di Indonesia. 2013 itu. 2014 27,7 juta,
2015 28,5 juta, 2016 27,8 juta, 2017 26,6 juta, 2008 26,01 juta. Di situ tingkat kemiskinan yang absolut. Beralih pada tingkat kemiskinan yang Gini rasio. 2003 0,41, 2014 0,41 juga, sampai 2015 di situ stagnan sama tingkat Gini rasionya. 2016 di situ mengalami penurunan 1% yaitu 0,40. 2017 semakin menurun yaitu 0,39. 2018 sama yaitu 0,39%. Di situ merupakan tingkat statistik kemiskinan dan ketidaksetaraan di Indonesia. Tabel di atas menunjukkan penurunan kemiskinan nasional. Pemerintahan Indonesia konsisten, namun pemerintahan Indonesia menggunakan permasyarakatan yang tidak ketat, sehingga yang tampak adalah gambaran yang lebih positif dan kenyataannya tahun 2016 pemerintahan Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan pendapatan per bulan per kapita sebanyak 354.386 rupiah atau sekitar USD 25 US dollar, yang dengan demikian berarti standar hidup yang sangat rendah juga. Jadi itu merupakan hidup yang sangat rendah dari standar kehidupan masyarakat, yang membuat orang Indonesia itu sendiri banyak mengalami kemiskinan, krisis kemiskinan. Namun jika kita menggunakan nilai garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia yang mengklasifikasikan persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD 1,25 per hari sebagai mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan kata lain miskin, maka persentase tabel di atas akan kelihatan tidak akurat karena nilainya dapat dinaikkan beberapa persen. Lebih lanjut lagi, menurut Bank Dunia, kalau kita menghitung angka penduduk di Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD 2 US dollar per hari, angkanya akan meningkat lebih tajam lagi. Ini menunjukkan bahwa bagian besar penduduk Indonesia hampir di bawah garis kemiskinan. Laporan lebih lanjut, lebih anyar lagi di media di Indonesia menginformasikan bahwa sekitar 1/4 jumlah penduduk di Indonesia, yang mana penduduk Indonesia sebanyak 65 juta jiwa penduduk Indonesia, yang sedikit saja di atas garis kemiskinan nasional. Dan beberapa tahun belakang ini angka kemiskinan di Indonesia memperlihatkan penurunan yang signifikan. Meskipun demikian, diperkirakan penurunan ini akan memperlambat di masa depan. Mereka yang dalam beberapa tahun terakhir ini mampu keluar dari kemiskinan karena mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan, yang berarti tidak diperlakukan
sokongan yang kuat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Namun sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinan lah yang sekarang harus dibantu untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan. Ini lebih rumit dan akan menghasilkan angka penurunan tingkat kemiskinan yang merajalela, berjalan lebih lambat dari sebelumnya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan baik dari segi pemaparan dan perilaku dan penyampaian kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.